Baik, silakan Bu Cucu. Ya, terima kasih Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang kami hormati. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu lagi ya di Temu Pendidik Mingguan yang ke-174 di Ngopi Semalam Ngobrol Pintar Selasa Malam. Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh penggerak Kabupaten Wonosobo, Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo yang telah mensukseskan acara pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada narasumber kita luar biasa ya sudah mau diculik sama Pak Catur, Ibu Siska Hidayati. Kemudian sebagai moderator nanti juga ada Ibu Dwi Stioningse. Selamat malam juga. Terima kasih sudah mau bergabung di ngopi semalam pada malam hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada seluruh peserta ngopi semalam yang insya Allah teman-teman di ngopi semalam di Kabupaten Wonosobo juga yang ada di luar daerah yang ikut bergabung pada malam hari ini insya Allah ini suatu kenikmatan yang tidak dimiliki oleh semua orang pada malam hari ini. Jadi teman-teman yang di luar sana mungkin kepingin ikut belajar malam hari ini tapi apa namanya terkendala sinyal, kemudian ada yang sedang kurang sehat dan sebagainya. Dan alhamdulillah malam hari ini juga Bapak Ibu digerakkan untuk ikut belajar di Temu Pendidik Mingguan Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo dengan ikhlas dan maksudnya enteng gitu ya. Mudah-mudahan nanti malam hari ini bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Bu Siska. Insya Allah beliau narasumber dari Kabupaten Wonosobo, ilmunya daging ya Bu Siska ya. Kita sapa dulu, selamat malam Bu Siska. Selamat malam Bu Juwaria. Apa Lama kabar? sekali ya. Saya itu apa namanya tidak begitu paham dengan Bu Siska Iya. itu. Ternyata Bu Siska yang ini kalau itu sih saya sangat ini ya sangat tahu ya. Sangat paham gitu ya. Terus Iya. ternyata Bu Siska yang ini oh ya saya paham itu. Selamat malam Bu Siska. Iya. Ya, Malam apa Bu. kabar? Alhamdulillah baik. Ya Beberapa terima kali kasih memang sekali ya Bu sempat ya. off ya saya, tapi ini langsung lagi, on Iya. lagi. Iya. Terima kasih sekali sudah mau diculik Pak Catur. Iya. Dan insya Allah bermanfaat untuk teman-teman yang ada di komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo ini. Insya Allah nanti yang join di ngopi semalam tidak hanya dari daerah, tapi nanti akan dari luar daerah pun akan join. Dan mohon maaf Bu Siska, ini karena berbarengan dengan pusat juga sedang mengadakan temu pendidik daerah yang apa namanya berbarengan jadwalnya. Jadi mungkin dari pusat tidak banyak yang bergabung di sini, tapi untuk insya Allah untuk teman-teman yang lain nanti semakin malam biasanya semakin rame gitu. Mohon maaf ya Bu Siska ya, insya Allah nanti Siap-siap. teman-teman banyak yang bergabung. Bu Siska, stay dulu, kita sapa dulu Ibu Dwi. Ya, Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digeret ya sama Bu Dini ya. Dan insya Allah di sini nanti apa senang Bu Dwi Bu. Nanti apa namanya Bu Dwi mendunia karena flyernya sudah di-share ke seluruh Indonesia. Jadi di pusat juga sudah di-share wajah Bu Siska dan Bu Dwi sudah ke seluruh Indonesia sudah pada kenal ya. Insya Allah nanti ketika Bu Siska dan Bu Dwi kebetulan diundang ke Jakarta, mereka sudah tidak asing lagi dengan wajah-wajah yang pernah jadi narasumber dan jadi moderator di ngopi semalam Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo. Baik Bu Siska dan Bu Dwi, nanti Bu Dwi akan menemani Bu Siska sampai kurang lebih pukul 21.30. Akan tetapi biasanya teman-teman itu yang ada di sini haus akan ilmu. Dan kalau misalnya nanti waktunya kurang, boleh sampai maksimal pukul setengah 10 gitu. Ya. Baik, waktu sepenuhnya saya serahkan pada Bu Dwi dan Bu Siska. Silahkan Bu Dwi. Ya, terima kasih Bu Cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi malam, wabarakatuh. Bapak Ibu yang ada di BPM 174 ini, di Kadukra BPM Wonosobo.
Yang saya hormati Ketua KGBN Wonosobo, Ibu Juju, dan yang saya hormati narasumber hari ini, malam ini Ibu Siska Hidayanti. Ini juga saya baru saja bertemu, baru saja berkenalan. Terus yang terhormat juga Bapak Ibu semuanya yang hadir di TPM 174 Ngopi Semalam. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah Semoga baik. sehat ya. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Dwi Setioningsi, saya dari SFP GRI Wonosobo. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada malam hari ini, saya sebagai moderator ingin memandu ngopi semalam hari ini yang bertema tentang grow mindset, strategi untuk mengatasi tantangan dan mencapai tujuan yang akan disampaikan oleh Ibu Siska Hidayanti. Kepada Ibu Siska Hidayanti, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bu Juju, Mas Felix, dan yang lain-lainnya telah memberikan kesempatan untuk berbagi. Sebenarnya sih ini sih ya apa namanya eh, banyak yang lebih kompeten ya dari saya. Gitu. Nanti kita di sini berbagi saja, kita ngobrol karena judulnya ini adalah ngopi semalam. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol saja. Ya kalau bahasanya Wonosobo itu apa ya? Rempon gitu ya, rempon malam-malam gitu ya, seperti itu. Kita nanti santai saja seperti itu. Saya yakin teman-teman di sini banyak sekali yang sudah mendengar informasi atau sering apa namanya ya seperti yang tadi apa Bu Juju katakan bahwa haus informasi, haus pengetahuan. Jadi mungkin teman-teman juga sudah banyak sekali yang browsing atau banyak sekali yang membaca-baca. Nanti kita berbagi bersama-sama. Oke, baik. Izin saya share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat ya? Lihat. eh ini dulu sebentar. Sudah, Ibu. Ya, sebentar. Saya pindah dulu. Sebentar. Share screen-nya hilang. Hmm, Saya close dulu. Oke. Ini sudah PPT ya? Sudah, Bu. Cuman belum dibesarin ya? Iya. Sebentar saya close. Hmm, saya minimize dulu. Ini barangkali nanti ada apa namanya, nggak tidak bisa secara penuh. Nanti kita ini aja ya, Windows seperti ini saja. Oke. Nah, baik teman-teman semuanya. eh, Yang akan kita bicarakan atau kita bahas malam ke hari ini adalah berkaitan dengan growth mindset. Sebenarnya growth mindset ini banyak sekali ya beredar sudah di YouTube juga ada, di postingan-postingan seperti apa namanya website juga ada gitu ya. Tapi ini saya mencoba untuk berbagi saja apa yang saya dapat kemarin waktu pelatihan gitu, seperti itu. Nanti kita akan berbagi sama-sama. Mungkin di sini juga ada Mas Idam, nanti bisa kita sharing sama-sama juga. Terus kemudian banyak sekali yang lainnya juga yang tentunya sudah paham terkait dengan growth mindset ini. Tapi sebelumnya perkenalkan nama saya Siska Hidayanti. Saya juga aktif di KGBN. Sebenarnya kadang-kadang menyimak, kadang-kadang ketika saya sedang tidak pas on gitu ya, saya off dari
apa ngopi semalam. Tapi ini kemarin ditarik lagi sama apa Mas Felix. Ayo semangat lagi gitu. Mohon maaf sekali. Kemarin beberapa kali juga ditarik untuk apa namanya moderator, tetapi kebetulan ada kegiatan yang berbarengan seperti itu. Nah, kebetulan saya eh, mengajar di SD Negeri 1 Kwadungan, Kali Kajar. Mungkin ada yang sudah mengenal atau yang belum mengenal. Salam kenal dari saya. Eh, dan pada kesempatan hari ini, kesempatan yang luar biasa, saya bisa menemani teman-teman semuanya dalam ngopi semalam ini. Nah, teman-teman, tentunya teman-teman sudah pernah ya, ya mungkin ada yang sudah pernah mendengar tentang growth mindset ataupun ada yang belum. Jadi growth mindset ini kalau di pembelajaran mendalam itu diartikan dengan pola pikir bertumbuh, pola pikir bertumbuh. Nah, di sini saya punya satu cuplikan. Kita simak bersama-sama terlebih dahulu ya cuplikannya. Kalau kurang keras, saya keraskan. Apakah bersuara nggak? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Belum bersuara. Belum. Oke, saya ganti dulu scannya. Ini sudah masuk? Belum? Belum Belum, juga. Bu. Belum Belum juga. ada suaranya. Terkadang seperti ini. Nanti saya apa namanya? Pindah saja berarti. Oke, saya pindah ke sini. Ini masuk? Belum juga. Masih belum itu. Sudah, sudah ini, sudah itu ya, speakernya ya, audionya. Ini belum masuk juga. Belum. Oh, nggih, 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 nggih. Hmm, oke, bisa diulang share screen. Kalau saya ulang share screen-nya saja ya. Stop share screen aja. Oke, baik. Karena kadang audionya nggak masuk, jadinya apa tidak terdetek gitu. Saya ulang. Oke, share screen. Audio setting ya, Mas ya. Hmm, ini udah Zoom background tadi. Ini kalau nggak mendengarkannya nggak bisa itu ya. Yang biasanya waktu saya screen itu di Coba ini sudah masuk pojok belum? bawah itu Belum ada juga. tampilan sertakan audio nanti nggih. Sebentar. Jadi nggak bisa. Oh, malah jadi nggak bisa ini.
nggak bisa ternyata. Tetap nggak bisa ya Mas Idam ya? Belum ada suaranya, Bu. Oke, kalau nggak bisa masuk ya, anu aja. Kadang seperti ini nih kalau misalkan masuk ke apa namanya Zoom gitu, terus audionya nggak connect gitu. Ternyata ini nggak masuk. Oke, saya bukakan ini aja. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim ini masuk ya. Saya ulang saja. Stop share screen. Agak lama maaf ya. Hmm, media player. Chapter 1. Mojo discovers a secret about his Ini brain. terlihat deh. A secret that will change the way he Oke, looks at the world. aman. Apakah terlihat Our teman-teman? story begins with Bisa, Mojo, Ibu, bisa. friendly Ada monster suaranya Bu, at aman. art school, Ada special suaranya. man, until one day when something terrible happened. The math problems got harder. Nothing made sense anymore. Mojo had a devastating thought. He just wasn't smart enough for school. It seemed the only reasonable thing to do was pack his things and leave forever. Just then, he heard his friend Katie laughing. Mojo, you can't just give up, she said. I have no choice, Katie, said Mojo. You're either born smart or you're not. And I realized today that I'm not. Mojo, that's not how it works, said Katie. Anyone can be smart. You just have to work at it. That's the most ridiculous thing I've ever heard, said Mojo. It's not ridiculous, it's science, said Katie. Neuroscientists studied the brain for years and discovered an incredible secret, that your brain is like a muscle. When you try challenging things, like those hard math problems, you're giving your brain the exercise it needs to get stronger, which makes you smarter. Oh, is that really true? Said Mojo. Of course, said Katie. It's like how when you were a baby, you didn't know how to talk, but you kept trying, exercising your brain, until one day you could. Mojo! Mojo couldn't believe what he was hearing. If your brain was really like a muscle, did that mean anyone could become smarter? Even him? He turned to ask Katie, but just then, she had to be off to her next class. But maybe you can answer Mojo's question. What do you think? Can Mojo become smarter? What about you? Now that's an interesting question indeed. Oke. Tadi terdengar gak? Terdengar atau tidak? Terdengar. Terdengar atau tidak nggih? Nun sewu Budwi. Terdengar, Ibu. Sudah terdengar tadi. Suaranya kok nggak ada? Sekarang dengan suaranya nggak ada. Oke. Oke. Suaranya Budwi nggak ada pas saya yang anu ya? Punya saya yang error ya? Sudah terdengar, Aman, Bu, Bu. tadi. Oke. Oke. Baik teman-teman, itu tadi ada cuplikan apa namanya? eh cuplikan terkait dengan grow mindset gitu ya. Saya stop share screen terlebih dahulu. Ya.
Eh, suara saya terdengar ya? Aman, Bu. Ibu aman. Oke. Baik, saya izin share screen kembali untuk PowerPoint-nya. Nah, dari itu cuplikan tadi, apa namanya, video yang tadi kita lihat, gitu, kita lihat menurut teman-teman apa yang ada di pikiran teman-teman semuanya. Mungkin ada yang bisa kasih statement, silahkan. Monggo. Apakah ada yang bisa kasih statement berkaitan dengan tadi video yang sudah saya tampilkan? Atau ini kok nggak ada suaranya? Apa saya yang punya saya yang ini ya? Tidak ada suara. Aman, Bu. Aman ya? Nah, mungkin lagi pada Iya, minum. ada suara. Mikirnya nggak ada suaranya gitu. Oke, baik. Kalau aman saya lanjutkan. Iya, baik teman-teman. Jadi tadi ada cuplikan dari apa namanya video Jojo itu ya, bahwa dia itu merasa ketika dia mengerjakan matematika dia nggak bisa sama sekali dan dia merasa ini otak saya itu apa namanya otak yang sudah tidak bisa berkembang lagi seperti itu. Sampai akhirnya dia menyerah dan kemudian dia ingin pergi dari kelasnya. Dia ya tidak yakin bahwa dia tidak akan melanjutkan di kelas selanjutnya. Itu yang dipikirkan oleh Jojo dan akhirnya dia bertemu dengan temannya. Temannya memberikan motivasi. Oh, kamu jangan seperti itu. Kamu pasti bisa. Kamu ingat tidak ketika apa namanya kamu masih kecil, kamu belum bisa bicara seperti itu ya, kamu belum bisa berjalan seperti itu, kamu melatihnya, berusaha untuk berbicara, berusaha untuk berjalan seperti itu, sehingga lama-kelamaan kamu itu dapat melakukannya dengan sempurna. Nah, itu gambaran dari video tersebut seperti itu. Lalu apa yang terjadi dia berpikir apakah benar kalau otak itu apa namanya bisa bisa lama-kelamaan itu kuat seperti itu. Nah, jadi di situ di terakhir di apa namanya video yang terakhir itu apakah menurut Anda itu otak si Jojo ini bisa nggak sih berkembang gitu? Bisa nggak sih apa namanya seperti diumpamakan tadi yang apa bertumbuh gitu loh. Otaknya itu bertumbuh dengan baik menjadi strong gitu loh. Nah, nah kita langsung ke sini. Apa itu sih sebenarnya growth mindset gitu ya? Growth mindset. Untuk menjawab tadi itu apa video yang tadi, menjawab video yang tadi bahwa benar nggak sih kalau otak itu bisa berkembang seiring dengan berjalan waktu kita berusaha untuk mengasahnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat menurut Profesor Abdul Mukti yang Menteri Pendidikan kita yaitu kalau orang berpikir dengan growth mindset itu maka dia akan yakin bahwa masalah yang hanya sedikit itu ada jalan keluarnya yang banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Itu beliau berbicara seperti itu. Dan teori growth mindset ini pertama kali ditemukan itu dicetuskan oleh Carol S. Dweck dengan apa namanya statementnya bahwa the student with a growth mindset completely took change of their learning and motivation. Jadi ketika murid-murid kita itu memiliki growth mindset, maka dia akan merubah cara belajarnya mereka. Dan tentunya mereka akan termotivasi untuk belajar. Carol ini adalah seorang penulis tentang sifat-sifat psikologis, tentang pola pikir bertumbuh tadi, atau pola pikir growth mindset. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman, growth mindset itu sendiri adalah keyakinan bahwa kecerdasan dan kemampuan dapat dikembangkan melalui usaha dan belajar.
Dengan pola pikir ini kita terbuka terhadap tantangan dan tidak takut gagal. Biasanya kan kalau misalkan di sekolah gitu ya, banyak sekali kejadian-kejadian apa namanya satu satu kelas itu pasti akan ada yang kita sudah menyejasnya sebagai anak yang low gitu seperti itu. Sebenarnya itu bisa dibangun. Itu bisa dibangun dengan ini tadi, dengan grow mindset ini. Bagaimana caranya nanti kita akan bahas. Nah, kita mulai dari ini dulu. Apa sih pola pikir? Kita sering ya mendengar mindset, mindsetnya nggak mau berubah. Atau mindsetnya itu gitu-gitu aja gitu ya. Kita pahami dulu apa itu pola pikir. Pola pikir itu atau yang biasa kita dengar atau yang biasa kita sebut dengan mindset itu adalah kumpulan keyakinan yang akan menentukan cara seseorang melihat dan berpikir terhadap sebuah kejadian atau peristiwa. Contoh, misalkan kita naik sepeda, sekali jatuh, kayaknya aku nggak bakat deh naik sepeda. Itu peristiwa ya, peristiwa ketika kita berlatih sepeda. Seperti itu. Maka, mindset yang seperti itu akan menjadikan diri kita tidak mau berlatih lagi untuk bersepeda. Karena jatuhnya itu tadi. Akan tapi, ketika kita merubah mindset, kita belajar sepeda. Kemudian, ini kan baru jatuh satu kali. Aku coba lagi deh. Jatuh lagi dua kali. Coba lagi deh. Mungkin tiga kalinya udah nggak begitu jatuh. Goyang-goyang, hanya goyang-goyang. Coba lagi. Nah, ketika kita berpikir, pola pikir kita itu berpikir untuk saya pasti bisa untuk mengendarai sepeda gitu ya. Ya, maka hasilnya pun akan sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita. Seperti itu. Itu yang namanya pola pikir. Jadi yakin, keyakinannya ada diri kita. Kalau keyakinan kita negatif, maka apa yang dihasilkan juga akan negatif. Kalau keyakinannya kita positif, maka apa yang akan kita hasilkan juga akan positif. Seperti itu. Nah, seperti ini jalannya. Bahwa yang namanya pola pikir itu adalah segalanya. Jadi pola pikir itu akan mendikte, mendikte siapa, mendikte tindakan apa yang akan kita ambil. Kemudian eh, pola pikir itu dari pola pikir yang sudah kita terapkan itu akan terlihat hasilnya sebenarnya kita sudah tahu hasilnya itu apa. Seperti yang sudah saya contohkan tadi ketika kita berlatih sepeda mindsetnya kita tidak bisa, maka kita sebenarnya sudah tahu hasilnya itu adalah kita tidak akan pernah bisa naik sepeda tersebut. Tapi ketika kita merubah mindset kita, oh saya harus harus berusaha terus biar nanti goalnya saya bisa naik sepeda. Maka itulah yang akan kita dapatkan seperti itu. Makanya yang namanya pola pikir ini adalah disebut segalanya itu seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah jenis-jenis pola pikir. Jadi ada growth mindset atau pola pikir bertumbuh, ada fixed mindset. Bahwa growth mindset ini adalah keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Sedangkan yang ini, ya, lawannya itu adalah keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan itu bersifat tetap yang tidak banyak bisa dirubah. Seperti itu. Ini jenis pola pikir ada dua ini. Nah, tinggal kita mau milih mau berpola pikir yang mana. Nah, kita bandingkan antara pola pikir tetap atau fixed mindset dengan growth mindset, pola pikir bertumbuh. Kita pahami dulu bahwa orang dengan fixed mindset itu memilih kegagalan sebagai tanda keterbatasan. Sedangkan sebaliknya, growth mindset itu melihatnya sebagai peluang belajar. Cara pandang ini menentukan arah pertumbuhannya kita itu mau kemana gitu. Ya, kita kan sebagai manusia kan dari hidup sampai sekarang itu pastinya itu kan banyak sekali cobaan, banyak sekali tantangan. Sampai titik ini pun kita banyak sekali menghadapi tantangan-tantangan seperti itu. Kalau kita stuck
dengan berpikir tetap, maka tidak akan ada kemajuan yang kita dapatkan. Tapi kalau misalkan kita mau merubah mindset kita dengan grow mindset ini atau berpola pikir bertumbuh, maka apapun yang kita inginkan, kita sudah tahu hasilnya. Kita sudah tahu, oh saya akan mencapainya atau tidak. Seperti itu. Nah, ini perbedaannya. Perbedaan antara pola berpikir tetap dengan pola berpikir bertumbuh. Bahwa di pola berpikir tetap, ketika kita ada permasalahan, pasti kita akan menghindar dari masalah tersebut. Saya nggak maulah susah-susah belajar misalkan seperti itu. Tapi ketika kita berpikir apa namanya memiliki pola pikir bertumbuh, maka kita akan menerimanya. Ya, seperti kita lah misalkan kita kan sudah melalui banyak fase ya, banyak fase dalam belajar, sekolah lah ibaratnya seperti itu. Sekolah dari TK sampai perguruan tinggi pasti akan ada permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Yang nilainya turun gitu ya, atau mungkin keterampilan tertentu kita tidak bisa menguasai. Nah, kita memilih mau menerima atau menghindar terlebih dahulu. Kalau menghindar, maka kita tidak akan apa namanya mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan kita tentunya. Tapi kalau menerima, ini sudah merupakan niat. Niat untuk apa? Niat untuk melanjutkan hidup kita, melanjutkan hidup kita, melanjutkan rencana-rencana kita. Kemudian di pola pikir tetap ini setelah menghindar pastilah sudah kelihatan kan itu menyerahlah, nggih. Menyerah tidak akan ada usaha yang akan kita lakukan. Tetapi kalau kita sudah mulai menerima, kalau berpikir bertumbuh, maka kita akan bertahan. Dan selanjutnya, kalau sudah menyerah ya mubazir, kesempatan itu tidak akan didapatkan. Kesempatan untuk berhasil, kesempatan untuk meraih apa yang kita inginkan tidak akan ada kita dapatkan. Kan tapi kalau kita bertahan maka akan ada peluang. Bahkan mungkin peluang-peluang itu tidak hanya satu, bisa mungkin lebih dari satu. Seperti itu. Contoh dalam contohnya seperti ini, misalkan eh, kita misalkan anak-anak kita sedang mau ada ini ya perlombaan misalkan di perlombaan. Kita lihat, oh ini anak nggak nggak potensi deh kayaknya gitu misalkan seperti itu. Tapi kita lihat dari minatnya dia, oh dia kayaknya seperti minat untuk mengikuti perlombaan tersebut gitu. Maka apa yang harus kita lakukan? Oh, bukan bukan berarti kita nggak usah diikutkan, tidak. Tapi kita berikan kesempatan untuk anak tersebut untuk apa namanya menunjukkan bakatnya. Barangkali di situ ada bakat lain gitu kan. Bakat lain yang bisa kita temukan. Nah, ini peluang memunculkan peluang baru seperti itu. Kemudian dari berpola pikir bertumbuh ini ada informasi yang kita dapat. Seperti tadi dilanjutkan lagi ya. Oh, ketika kita sudah melihat ada bakat lain di anak itu, kita tidak terus apa namanya menolak anak itu untuk stop tidak mengikuti lomba, akan tetapi kita kan mendapatkan informasi dari anak. Oh, ternyata anak ini nih bakatnya di misalkan lomba menyanyi seperti itu. Kita arahkan ke situ. Jadi anak ini bisa berkembang sesuai dengan apa yang bakat apa yang dia miliki gitu. Yang selanjutnya di sini ya. Kalau misalkan kita menyerah, maka ada serangan-serangan. Serangan-serangan ini maksudnya apa namanya? eh, Kekhawatiran-kekhawatiran yang ada di dalam diri kita atau diri anak tersebut ya. Kalau ini kan fokusnya ke anak didik kita, nggih. Kemudian ada ancaman. Kalau ini pola pikirnya adalah pola pikir tetap. Akan tetapi kalau pola pikir bertumbuh ini akan ada inspirasi ya. Tadi saya bilang itu. Ada inspirasi baru, ada peluang baru gitu ya, ada informasi baru. Sehingga kita bisa mengarahkan. Sebenarnya banyak sekali contoh-contohnya, tapi saya contohkan satu itu yang lebih mudah. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi pola pikir tetap
itu harus kita kenali, harus kita kenali kepada anak didik kita. Tidak hanya anak didik kita, diri kita dulu saja lah. Diri kita dulu saja kita kenali. Karena kita yang akan apa namanya mendampingi anak-anak kita ya. Kalau diri kita ini sudah mengenali apa yang menjadi apa namanya pola pikir tetap kita, maka kita bisa mengubahnya menjadi pola pikir bertumbuh. Nah, nanti ini kita bisa terapkan ke anak didik kita. Ya, di sini apa sih yang bisa kita kenali? Dari mana sih kita caranya mengenali itu? Dari suara yang menimbulkan kekhawatiran dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Kita manusia, pasti kita mempunyai kekhawatiran-kekhawatiran, banyak sekali kekhawatiran-kekhawatiran. Sama, kita akan menerapkan ke anak didik kita juga seperti itu. Apa sih yang jadi kekhawatiran kamu, Nak? Gitu. Kita gali. Kemudian kemudian dari kekhawatiran-kekhawatiran ini, kita memiliki kesadaran bahwa kekhawatiran itu ada pilihan untuk menyelesaikan atau tidak, seperti itu. Maka jika kita nanti mengubah pola pikir tetap itu menjadi pola pikir bertumbuh, maka akan timbul yang namanya suara optimisme namanya. Suara optimisme itu bahwa kita siap untuk menghadapi tantangan dan kesulitan yang terjadi. Kemudian kalau sudah tumbuh ini optimisme, maka kita akan apa namanya memiliki aksi dengan suara pola pikir bertumbuh itu. Nih. Sebentar, ada gangguan. Sebentar. Nih. Ada yang maaf ini malah ada bocil yang masuk. Aku minjem ya. Saya lanjutkan teman-teman apa namanya ini perbedaan antara suara pola pikir tetap dan suara pola pikir bertumbuh. Bisa kita lihat bahwa kalau kita memiliki suara pola pikir tetap, di sini contohnya bahwa skor sebentar. Maaf ada gangguan nih. Bocil. Biasa kalau anak-anak itu kadang apa namanya masuk gitu ya. Maaf sekali. Oke, saya lanjutkan bahwa suara pola pikir tetap. Jadi contohnya seperti ini, teman-teman. Kalau misalkan saya gagal, berarti saya tidak mampu, gitu. Pola pikir tumbuhnya bagaimana? Kalau saya gagal, berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi. Dan yang kedua, saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan, sebab resiko untuk gagal akan besar. Seperti itu. Itu pola pikir tetap. Di situ belum apa-apa diberi tugas, sudahlah saya nggak bisa gitu ya. Contohnya seperti itu. Kan banyak sekali ya yang seperti itu ya. Tidak tidak apa namanya tidak menutup kemungkinan di tempat-tempat teman-teman semuanya juga seperti itu. Nah, bagaimana suara pola pikir bertumbuhnya? Saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan, sebab ini adalah peluang untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Ini.
Terus kemudian yang selanjutnya ini juga ada contoh lagi, kesalahan menunjukkan kelemahan saya sehingga saya harus menghindari demi menjaga nama baik. Nah, pola berpikir tumbuhnya bagaimana? Bahwa kesalahan itu merupakan sebuah proses belajar dan peluang untuk meningkatkan potensi diri. Selanjutnya, saya hanya bagus dalam bidang tertentu saja dan tidak untuk bidang lain. Nah, ini contoh yang saya contohkan tadi itu. Ketika apa namanya diberikan tugas untuk lomba A misalkan, oh saya merasa saya nggak mampu, padahal belum dicoba, belum apa namanya, belum dicoba dan belum belum berusaha gitu ya. Tapi pola pikir bertumbuhnya bagaimana? Saya bisa belajar apapun juga yang saya mau, termasuk hal-hal yang sangat sulit sekalipun. Nah, yang terakhir ini contoh juga, contohnya kecerdasan dan kemampuan adalah segalanya dan akan menjadi faktor yang menentukan sukses atau tidaknya. Eh, Pola pikir bertumbuhnya, belajar dan berusaha adalah faktor kunci yang akan menentukan sukses dan tidaknya seseorang. Jadi di sini pada intinya kalau misalkan kita memiliki tantangan, kita harus mencoba dulu. Mencoba dulu tantangan tersebut, terus kemudian ya tidak mudah menyerah lah, bahasanya seperti itu. Selanjutnya, nah apa sih manfaatnya growth mindset? Ada beberapa manfaat. Yang pertama yaitu lebih tahan terhadap tekanan yang jelas. Apalagi tidak hanya kita ya, apalagi ini anak-anak kita ini adalah anak-anak yang kita siapkan untuk menghadapi apa namanya masa depan yang penuh tantangan. Saingannya sudah tidak manusia lagi, saingannya sudah robot. Dan di situ pasti akan ada apa namanya tekanan-tekanan. Nah, ini kalau misalkan anak-anak kita tidak terbiasa dengan growth mindset ini, maka dia akan mudah menyerah, udah ada teknologi yang lebih bagus. Pasti saya tidak bisa menyaingi seperti itu. Itu adalah pola pikir tetapnya mereka. Nah, bagaimana kita menumbuhkannya nanti kita bahas. Kemudian berani mencoba hal baru. Ini manfaatnya. Dan selalu termotivasi untuk belajar. Karena apa? Karena growth mindset ini membuat kita lebih kuat menghadapi rintangan, kita lebih percaya diri untuk mencoba memperbaiki diri dan meraih potensi secara maksimal. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, eh, bagaimana cara membangun growth mindset? Bagaimana? Yang pertama adalah intervensi pola pikir. Pola pikir ternyata harus diintervensi ya. Nah, ini berdasarkan riset yang dilakukan di The Project of Education Research That's Case, itu menunjukkan bahwa intervensi pola pikir telah memberikan hasil yang sangat baik dalam meningkatkan potensi akademik murid. Nah, intervensi ini menjadi alternatif dari intervensi yang dikenal dengan the sense of purpose intervention. Seperti itu. Bagaimana caranya mengintervensi? Nah, ini ada prosedur intervensi pola pikir. Jadi ini yang akan kita lakukan ke anak-anak kita. Tapi perlu kita ingat bahwa kita sebagai gurunya dulu yang harus memiliki growth mindset ini. Kalau gurunya tidak memiliki growth mindset, bagaimana akan membangun growth mindset di anak didiknya seperti itu. Nah, yang pertama yang harus dilakukan untuk mengintervensi pola pikir yaitu saat melihat ada anak murid yang mau menyerah ketika menemui tantangan atau kesulitan, maka segera dorong mereka untuk mencoba lagi. Jangan terus, kamu itu loh, memang, kadang ada nun sewu nih, ada kalimat seperti itu, mencan bocah bodoh gitu. Tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Mencan ora teyeng gitu. Tidak boleh seperti itu. Nah, kalimat-kalimat seperti itu dihindari. Kalimat-kalimat seperti itu menunjukkan bahwa gurunya itu belum grow mindset dulu. Ya itu yang harus kita hindari. Nah, kemudian setelah kita mendorong anak tersebut untuk mencoba lagi, kemudian pada saat murid itu mau mencoba lagi, berilah pujian proses. Pujian, memberikan pujian karena anak tersebut telah mau untuk berusaha.
Kenapa kok harus ada pujian proses ini? Ini untuk mendorong motivasi anak agar mau terus mencoba dan mencoba gitu. Lalu kemudian jelaskan kepada murid tersebut bahwa jangan sampai anak tersebut itu memiliki pola pikir tetap, akan tetapi arahkan ke pola pikir bertumbuh gitu untuk menghadapi tantangan dalam belajarnya. Misal, aduh Bu, saya sudah tidak bisa ini mengerjakan perkalian seperti itu. Ayo coba lagi. Kemarin ini ya contoh contoh apa nih mendorong mendorong anak untuk mencoba. Ayo coba lagi. Kemarin kan Bu Guru sudah menjelaskan terkait dengan perkalian-perkalian itu apa seperti apa. Didorong sedikit demi sedikit anak itu dilatih untuk mencoba kembali. Ketika sudah mencoba kembali, diberikan pujian proses. Tadi kamu metodenya ketika mengerjakan perkalian bagus loh, sudah benar. Seperti itu. Ayo coba lagi biar ketemu hasilnya yang benar gitu. Nah, ini pujian proses. Kemudian setelah itu menjelaskan kepada anak tersebut bahwa uh, yang bahwa sebenarnya apa yang kamu pelajari itu bisa kamu kuasai. Bisa kamu kuasai, bisa kamu apa namanya? Kamu bisa ya ibaratnya gini. Kamu bisa menguasai, kamu bisa menyelesaikan permasalahannya seperti itu ketika kamu mau berusaha. Seperti itu sebenarnya sih sangat simpel sekali untuk membangun pola pikir tumbuh ini. Nah, itu prosedur intervensi pola pikir. Yang kedua, yaitu membangun komunitas belajar. Komunitas belajar itu ada siapa? Tentunya ada guru, ada murid, ada orang tua, ada kolega. Yang perlu kita bangun yaitu hubungan antara guru dan orang tua. Ada komunikasi di sini. Terkadang orang tua melihat nilainya, nilai anak jelek saja langsung dia mengejudge anaknya itu tidak pandai. Nah, ini harusnya guru dengan orang tua ini terjalin komunikasi. Komunikasi berkaitan dengan bagaimana mengatasi permasalahannya anak seperti itu. Gitu. Terus kemudian komunitas guru, ya guru dengan kolega. Koleganya itu siapa? Koleganya adalah teman kita, teman sejawat, teman-teman guru. Ayo kita bersinergi seperti itu. Bersinergi dengan teman-teman guru, bagaimana kita membangun anak-anak yang memiliki motivasi belajar yang tinggi gitu. Jadi ada komunikasi. Ya seperti kita inilah kalau ngumpul-ngumpul kopi ngopi gitu ya. Kita pasti akan berbicara berkaitan dengan permasalahan, terus kemudian bagaimana memecahkannya. Jangan sampai kok ketemu guru hanya curhat-curhat berkaitan dengan permasalahannya siswa, tetapi dipatahkan oleh pendapatnya kita. Contohnya seperti ini. Itu si A tadi ini loh membaca kok nggak bisa-bisa terus ya. Terus kita yang diajak bicara menanggapinya dengan seperti ini. Ya pancen bocah ora teyeng. Nah, itu namanya kita sudah mematahkan dulu. Kita sebagai guru tidak grow mindset seperti itu. Akan tetapi kita bisa berdiskusi berkaitan dengan bagaimana mengatasi anak tersebut. Gitu. Nah, yang paling penting adalah ini hubungan antara murid dengan guru karena kita subjeknya adalah murid ini pelakunya ya yang nanti akan kita bangun grow mindset-nya yang akan kita bangun eh, kemampuannya. Nah, bagaimana sih hubungannya guru dengan murid? Hubungan guru dengan murid itu yang pertama murid itu mengetahui bahwa gurunya yakin kepada kemampuan muridnya dalam belajar. Nah, ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Jangan sampai kok guru itu mengejudge muridnya nggak bisa gitu. Kalau gurunya sudah mengucap di depan muridnya, kamu tidak bisa, maka tidak akan ada kepercayaan dari murid
bahwa gurunya itu yakin dia bisa gitu. Gitu. Kemudian murid menghormati dan menyukai gurunya. Murid mau meminta masukan dari gurunya. Murid sadar bahwa nilai akademik yang diperoleh tidak lebih penting daripada perkembangan diri mereka sendiri. Kemudian murid merasa aman dengan gurunya. Itu hubungan guru dengan murid yang harus kita bangun. Gitu. Untuk selanjutnya, hmm, ya. Nah, ini mulai, Kak. berikan pujian pribadi dan berikan pujian proses, bukan pujian pribadi. Yang lebih kita tekankan di pujian prosesnya, nggih. Jadi cara guru memberikan pujian atau kritik juga menjadi faktor yang sangat menentukan tipe pola pikir yang akan mereka lakukan gitu ya. Ketika kita melakukan pujian pribadi, contohnya seperti ini, kamu pasti pintar gitu. Itu tidak ada proses di dalamnya. Tapi kalau misalkan pujian proses, kamu pasti sudah kerja keras. Nah, ini akan mempengaruhi apa yang akan mereka lakukan atau apa yang ada di dalam pikiran mereka. Nah, ini contohnya. Kalau pujian pribadi, contohnya ini. Kamu memang berbakat dalam matematika, tapi kalau pujian proses, kamu butuh materi matematika yang akan menantang otakmu, gitu. Kamu pintar sekali, itu pujian pribadi. Ini pujian proses. Kamu telah menggunakan strategi yang tepat untuk menjawab soal ini. Kamu anak yang baik, ini pujian pribadi. Ini ada pujian proses. Kamu patut diapresiasi untuk usahamu yang sangat baik. Tentunya di antara pujian pribadi dan pujian proses, ini anak lebih termotivasi ketika kita memberikan pujian proses di dalamnya. Oh, ternyata saya itu sudah menemukan cara yang baik loh untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini. Ini dampak dari kita memberikan pujian proses, gitu. Yang selanjutnya ini cara kita membangun growth mindset kepada anak-anak. Yang selanjutnya yaitu dengan cara productive value. Ini memberikan apa? Memberikan kesempatan untuk mencoba dan berjuang dalam memecahkan masalah dan mencari solusi. Ini ya. Ini kegiatan yang kayak misalkan kita itu kayak percobaan, try and error gitu loh. Ya, try and error lah seperti itu. Kemudian menanamkan ini the power of yet. Ketika kita menanamkan the power of yet, maka akan timbul pikiran bahwa kita itu harus melakukan hal tersebut. Maksudnya seperti ini. Yet itu kan belum dilakukan. Ini kalimatnya adalah kalimat negatif. Tetapi kalimat ini dapat mengubah makna. Tidak dan belum. Ya, hal yang tidak dilakukan berarti tidak akan dilakukan sama sekali. Tapi kalau yet atau belum, itu pasti kita akan melakukannya suatu saat gitu loh. Seperti itu. Intinya itu. Nah, terus ada ini. Ada performance goal dan learning goals. Kalau kita lihat di sekolah kita banyak sekali kita pasti berpikir di sini. Performance goals. Anak kita belajar biar ranking 1. Anak kita belajar biar juara 1. Seperti itu. Bukan ini, learning goals. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita fokus ke learning goals-nya. Proses apa yang mereka dapat, gitu yang kita fokuskan seperti itu. Nah, ini contohnya. Misalkan di sini memberikan jenis tugas kepada murid target. Kalau target performa, targetnya adalah tugasnya terlalu mudah dan kebanyakan berbentuk hafalan ini biasanya seperti ini. Tapi kalau di Grow Mindset, target pembelajarannya ini tugasnya bervariasi, kemudian ada yang mudah, ada yang sulit, ada yang menantang seperti itu. Kemudian di sini ada peran murid dalam membuat sebuah keputusan. Kalau target performa, itu guru memberikan petunjuk yang jelas untuk mengerjakan tugas. Kamu tuh harus seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu ya. Tugas kamu A, B, C, D gitu. Kalau peran murid.
itu dibentuk target performa. Tetapi ketika kita membentuknya sebagai target pembelajaran, apa yang dilakukan guru? Guru hanya memberikan petunjuk awal dan selanjutnya murid harus mencari cara untuk mengerjakan tugasnya sendiri. Gitu. Terus kemudian yang selanjutnya adalah pengakuan yang diberikan, ya, pengakuan. Kalau target performa, murid dihargai karena sudah mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Oh, bagus, kamu sudah selesai tugasnya itu. Akan tetapi kalau target pembelajaran, murid dihargai karena sudah menunjukkan usaha dan strategi dalam mengerjakan tugasnya. Jadi fokusnya di usahanya, tidak hasil akhir tetapi di usahanya. Kemudian di kelompoknya, pengelompokan pada murid. Murid itu dikelompokkan berdasarkan kemampuannya sehingga terjadi kompetisi yang keras gitu ya. Akan tapi kalau di target pembelajaran, muridnya itu dikelompokkan berdasarkan minat dan cara belajarnya sehingga mereka bisa berkolaborasi dengan baik. Gitu. Kemudian menilai proses dan hasil belajar. Penilaiannya dilakukan secara umum dan lebih mengutamakan hasil akhir yang diperoleh muridnya. Ini biasa kita lakukan ya selama ini di sekolah. Kan, tapi kalau target pembelajaran itu penilaiannya dilakukan secara individu dan mengutamakan kemajuan dan perkembangan dari setiap muridnya. Jadi sendiri-sendiri. Tergantung kemajuan dari murid tersebut. Kemudian waktu untuk belajar. Nah, waktu untuk belajar ini kalau target performa itu dibatasi waktunya secara ketat. Tapi kalau target pembelajaran itu batas waktunya untuk mengerjakan tugas itu bervariasi sesuai dengan penguasaan materinya. Yang lebih penting yang materinya itu bagaimana gitu ya, cara menguasai yang sudah dikuasai materi yang mana gitu ya, dan kecepatannya berbeda seperti itu. Nah, cara selanjutnya yaitu dengan ini, pembelajaran berbasis otak. Jadi sudah sedikit dibahas ya di grup ya berkaitan dengan neuroscience itu ya. Jadi di sini ada pola pikir bertumbuh memiliki fondasi ilmiah yang sangat kuat, yaitu neuroscience itu. Jadi murid yang mengalami kesulitan dalam belajar itu akan tetap bisa bertahan dan mencoba lagi, mau bertahan dan mencoba lagi, itu akan mengaktifkan otaknya sehingga membuat proses belajarnya berjalan dengan lebih baik dan efektif. Ini teorinya neuroscience, mungkin nanti akan dibahas lain waktu, nggih. Begitu. Seperti yang tadi di video awal ini, ini membahas tentang ini, neuroscience. Selanjutnya ini, mathematical mindset. Nah, ternyata mathematical mindset ini juga menumbuhkan growth mindset atau menumbuhkan pola pikir bertumbuh anak-anak. Jadi ketika anak-anak ini mengerjakan matematika dan kemudian berusaha untuk mencari cara untuk menyelesaikan soal tersebut, nah ini menumbuhkan pola pikir bertumbuh. Nah, untuk selanjutnya ini, bagaimana sih peran growth mindset atau pola pikir bertumbuh dalam pembelajaran mendalam? Ini ada kaitannya dengan pembelajaran mendalam. Kenapa kok di modul pembelajaran mendalam itu yang harus kita kuasai dulu adalah materi growth mindset ini? Karena dengan adanya growth mindset ini baru kita bisa menjalankan deep learning-nya itu. Jadi di sini ada perpindahan dari surface learning seperti ini diibaratkan dengan zona nyaman ya. Zona nyaman yang harus melewati zona kekuatan agar bisa masuk ke dalam deep learning atau zona pembelajaran. Nah, oleh karena itu si growth mindset ini ya, si growth mindset ini akan menghilangkan rasa takut untuk berhadapan dengan hambatan, tantangan, dan kesulitan. Itu mengapa kok growth mindset ini harus ditekankan sebelum kita masuk ke pendekatan pembelajaran mendalam. Seperti kita ketahui bahwa kerangkanya seperti ini ya, pembelajaran mendalam. Jadi di dalam pembelajaran mendalam itu ada dimensi profil lulusan, prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, dan kerangka pembelajaran. Saya kira ini sudah dibahas kemarin untuk pertemuan yang sebelumnya berkaitan dengan pembelajaran mendalam. Nah, di dalam kerangka ini
Yang pertama, bagaimana sih peran pola pikir bertumbuhnya? Di sini ada kerangka pembelajaran. Di kerangka pembelajaran ada praktek pedagogis, lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Bagaimana kita menerapkan pola pikir bertumbuh di praktek pedagogisnya? Di sini guru itu menerapkan model dan metode pembelajaran dan yang fokus pada pemecahan permasalahan, yang lebih kontekstual, yang lebih kolaboratif, terus kemudian eksploratif juga di dalam praktek pedagogisnya. Kemudian bagaimana di lingkungan belajarnya? Di lingkungan belajarnya itu ada pengembangan budaya belajar demi menciptakan iklim belajar yang kondusif di situ. Karena apa? Eh, di dalam lingkungan belajar ini akan ada kolaboratif yang membutuhkan pola pikir bertumbuh dari murid tersebut. Kemudian kemitraan pembelajaran. Di dalam kemitraan pembelajaran ini bentuk kemitraan lewat hubungan yang kuat antara guru dan murid, guru dan orang tua, serta guru dengan guru atau mitra tadi ya. Gitu. Itu juga dibutuhkan pola pikir bertumbuh. Ya, adanya saling kepercayaan seperti itu. Kemudian ada pemanfaatan digital. Di pemanfaatan digital pun itu juga kita harus punya digital mindset. Agar apa? Agar terbentuk keyakinan bahwa manusia dan mesin itu tidak harus bersaing. Seperti tadi saya jelaskan, kita harus berkolaborasi. Gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan pengalaman belajar. Bahwa kita ketahui di deep learning itu ada 3 pengalaman ya yang akan dialami oleh peserta didik. Yang pertama itu memahami, yang kedua mengaplikasi, yang terakhir adalah merefleksi. Di dalam memahami, peran pola pikir bertumbuh itu apa? Dalam proses memahami ini, murid sering berhadapan dengan berbagai tantangan dan kesulitan. Sehingga dibutuhkan pola pikir bertumbuh. Agar apa? Agar mereka mau bertahan serta terus mencoba. Terus kemudian di aplikasi juga seperti itu. Di aplikasi nanti anak-anak dihadapkan dengan penalaran kritis, kreatif, pemecahan masalah, dan sebagainya. Gitu ya. Dan direfleksi juga seperti itu. Nanti direfleksi anak-anak ini ya akan dituntut untuk berpikir memahami tujuan dari pembelajaran yang mereka alami atau yang mereka lakukan. Nah, dan sejauh mana tujuan itu dicapai serta mengeksplor kekuatannya itu di mana tantangan dan sebagainya. Itu di merefleksi. Nah, selanjutnya di sini prinsip pembelajaran. Di pembelajaran mendalam itu ada 3 prinsip ya. Berkesadaran, bermakna, dan mengembangkan. Di ketiganya ini juga kita memerlukan pola pikir bertumbuh. Nah, dengan pola pikir bertumbuh ini, murid itu akan sadar bahwa belajar adalah sebuah proses yang di dalamnya akan selalu ada tantangan, hambatan, dan kesulitan. Kemudian di bermakna juga seperti itu. Bahwa peran pola pikir bertumbuh itu bisa menjadi pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learner ya, yang berguna dalam menghadapi berbagai kendala. Pokoknya insinya itu adalah menghadapi tantangan, menghadapi tantangan, menghadapi tantangan seperti itu. Dan yang terakhir mengembirakannya juga kita membutuhkan pola pikir bertumbuh agar bisa apa? Agar bisa tercipta suasana belajar yang positif dan tentunya yang menantang serta menyenangkan, memotivasi diri anak-anak untuk siap menghadapi tantangan ini, tantangan lagi. Intinya itu. Nah, yang terakhir adalah profil lulusan. Di sini juga menuntut peran pola pikir bertumbuhnya juga ada di kreativitasnya. Dalam mengembangkan ide itu juga butuh pola pikir bertumbuh. Dalam bernalar kritis juga butuh sekali pola pikir bertumbuh. Di situ di bernalar kritis itu anak-anak dengan kekreativitasannya mampu berpikir kritis, kemudian membutuhkan eh, kemampuan untuk mengevaluasi, menganalisis dan sebagainya. Terus kemudian ketika berkomunikasi itu juga ada peran pola pikir bertumbuh. Ya.
bagaimana anak-anak itu bisa mampu berinteraksi dengan orang lain? Tentunya kan butuh apa namanya keberanian juga, nggih, untuk berkomunikasi seperti itu. Kemudian berkolaborasi. Di kolaborasi juga perlu adanya pola pikir bertumbuh. Kalau anak itu sudah minder terlebih dahulu, nggih, sudah memiliki PPT itu ya, pola pikir tetap, maka dia tidak akan mau atau apa bukan mampu ya, mau berkolaborasi. Akan tapi ketika mereka memiliki pola pikir bertumbuh, mereka akan mau berkolaborasi dengan teman-teman mereka atau apa nama orang lain dalam satu tim, gitu. Kemudian ada kemandirian. Di kemandirian juga di situ perlu adanya pola pikir bertumbuh seperti itu. Nah, sepertinya itu saja dari saya. Ada satu video lagi sebenarnya. Saya akan share screen videonya. Saya stop dulu nggih ini nggih. Karena kalau nanti pasti kalau pakai ini lagi tidak akan terdengar. Hmm, saya share screen lagi. Oke. We're all on a journey through life. Journey to learn more about ourselves and the world. Learning is hard. Some things we find easy, other things more difficult. And when something goes wrong, it can make us feel like giving up. We might be scared to fail. We compare ourselves to others. We can only learn and grow by facing challenges. It's not about what you can't do. It's about what you can't do yet. Hard work and determination. Anything is possible. Life is not all plain sailing. By daring to make mistakes, we can start to grow and learn more about ourselves. When other challenges arise further down the line, we'll have the resilience and perseverance to confront them head on. Self-belief. Work hard. Don't give up. And you might just surprise yourself with what you can achieve. Oke. Jadi itu tadi teman-teman untuk menutup presentasi saya bahwa yang bisa kita lihat dari video tadi bahwa apapun yang kita lakukan, kesalahan apapun yang kita lakukan, kita bisa belajar dari kesalahan dan memperbaikinya sehingga tidak ada yang namanya pola pikir tetap, tapi kita menanamkan pola pikir bertumbuh gitu ya. Dan kalimat terakhirnya dari saya ini, ada yang pernah tahu ya, jika kita tidak mudah menyerah, maka kita sudah dekat sekali dengan kesuksesan. Karena di dunia ini ada dua orang yang susah sekali dikalahkan. Yang pertama adalah orang yang sabar, yang kedua adalah orang yang tidak mudah menyerah. Seperti itu. Sekian dari saya. Mungkin nanti
Saya kembalikan lagi ke moderator, silahkan. Oke, terima kasih materi yang sangat keren sekali nih Bapak Ibu dari Bu Siska. Suara saya terdengar Bapak Ibu? Oh, ya. Kami membuka, mungkin Bapak Ibu di sini sudah tidak sabar ingin bertanya atau berdiskusi dengan Bu Siska. Nggih. Kami membuka termin pertama untuk 2 sampai 3 penanya. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya, berdiskusi, bisa dan aktifkan kameranya untuk langsung bertanya dengan Bu Siska. Tidak hanya pertanyaan ya, mungkin ada yang Mau mau yang ingin diskusi menambahkan juga juga nggak apa-apa boleh. kalau berdiskusi. Kita santai aja, kayaknya dari tadi sepi Ya, gitu ya. monggo Oke, Bapak Ibu. Oh, Pak Catur ini sudah present. Monggo Pak Catur mungkin bisa menyampaikan pertanyaan atau ingin berdiskusi dengan Bu Siska. Monggo. Ya, terima kasih Ibu Moderator, Bu Dwi. Ya, kali ini tadi materinya bagus sih, gitu. Gradasinya bagus gitu. Nah, kadang untuk membangun growth mindset kepada diri memang perlu susah payah ya, karena memang kadang ekosistem atau iklim di sekolah itu kurang support gitu. Sementara pertanyaan tuh gini, kalau misalnya kita udah punya niat banget gitu dan sudah mulai menapaki diri menjadi orang yang memiliki growth mindset, tapi ternyata lingkungan-lingkungan kita juga ternyata teman-temannya jadi fix fix apa ya mindset gitu ya. Akhirnya kadang kita kan jadi ngobrol sama mereka gitu kan dan kalau dalam bahasa kita ngendon-ngendoni gitu kan. Nah kayak gitu. Terus yang harus kita lakukan gimana? Apakah kita tetap fokus dengan kita, kemudian teman-temannya kita anggap angin lalu atau gimana nih? Gitu. Karena kayaknya problem kayak gini tuh bukan masalah aku aja gitu kan. Mungkin teman-teman juga ngerasa kayak gitu. Kita udah punya growth mindset, tapi teman-temannya lebih banyaknya ke fixed mindset gitu kan. Yang kadang ya karena kita hanya butiran antara mereka tuh kayak gulungan-gulungan meteor gitu kan. Kadang membuat kita itu agak goyah gitu ceritanya. Gitu Ya, sih. terima kasih Gitu. Pak Gitu Bu. Catur. Monggo Bu Siska untuk bisa menanggapi. Ya, sebenarnya itu betul sekali Pak Catur. Itu adalah permasalahan umum ya di kalangannya kita. Mungkin kalau misalkan kita yang satu frekuensi itu bisa kita memahami sama-sama kita ajak gitu ya agar kita memiliki growth mindset. Tetapi ketika kita menghadapi teman-teman yang apa namanya fixed mindset itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau saya pribadi itu adalah pendekatan personal yang yang sering sekali kita lakukan itu. Kita pahami dulu apa namanya teman-teman kita. Ya sih, kita manusia ya, tidak mungkin kita memahami satu-satu gitu ya. Tapi kita berusaha dulu, jangan sampai kalau kita mengabaikan mereka. Seperti teorinya growth mindset kan kita harus berusaha, berusaha dan terus berusaha. Insya Allah nanti dengan seiring dengan waktu, jalannya waktu, yang namanya manusia itu apa namanya bisa luluh kok. Wong batu saja kalau ditetesi air terus menerus itu kan bisa hancur. Apalagi manusia yang memiliki apa namanya hati nurani. Pasti mereka pun akan apa namanya luluh dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita lakukan. Satu itu pendekatan personal. Yang kedua adalah memberikan contoh bahwa apa namanya kalau ketika kita melakukan sesuatu dengan grow mindset yang kita punya akan ada hasil yang kita dapatkan. Nah dari situ kan mungkin saja teman-teman kita itu akan tertarik lah untuk merubah pola pikir mereka. Seperti itu. Itu sih sementara solusinya yang sudah saya terapkan. Ya memang tidak mudah, butuh waktu tidak terus sekali waktu langsung orang itu berubah karena kita tidak bisa mengatur orang. Kita tidak bisa merubah orang itu tidak bisa, tetapi kita bisa apa namanya eh, namanya ya sidik-sidik lah leboni gitu lah. Sedikit-sedikit. Itu sih Pak Catur. Kalau menurut saya, mungkin kalau teman-teman punya ide yang lainnya, boleh silahkan. Selain apa namanya yang tadi sudah saya jelaskan gitu. Gitu Bapak Catur. Oke, jadi intinya kadang kita itu nggak usah takut untuk menjadi orang yang berbeda gitu ya. Gitu. Kadang kalau misalnya gini, kita itu akan menjadi lebih terlihat ketika bukan kita butuh validasi orang gitu ya.
Tapi ketika kita misalnya rata-rata pakai baju kuning gitu, kemudian kita pakai baju merah sendiri gitu, kayaknya kita akan lebih terlihat gitu ya. Asalkan misalnya pikiran kita tuh, aku yakin bahwa apa yang aku lakukan tuh betul, gitu kan. Gitu ya mungkin Bu Sisa gitu ya. Iya, iya betul sekali. Positive thinking saja. Kalau Mm-mm. misalkan kita sudah apa namanya kayak ya itu tadi berpikir tetap itu yang kita, ya kalau misalkan kita kita berpikiran ah abaikan saja lah berarti kan kita berpikir tetap tidak punya growth mindset ya. Tapi Mm-mm. ketika kita punya positive thinking maka aura positifnya juga akan ngikut gitu loh. Menurut saya seperti itu. Mm-mm. Hmm, Jadi gitu sih. misalnya ada orang yang mencibir juga pun, kadang kita itu punya 2 option gitu loh. Kalau cibiran orang itu kadang bisa membuat kita itu menjadi lebih mau belajar, Termotivasi gitu ya. apakah kita akan menjadi loser gitu kan, pecundang di situ ya. Jadi yang berpikir, growth mindset itu bagaimana itu menjadi motivasi kita untuk show up kepada mereka bahwa, apa yang selama ini mereka cibirkan tuh nggak benar dan aku harus tetap struggling berjuang gitu ya untuk menuju ke titik tujuan kita gitu ya, Bu Susa ya? Iya, benar sekali. Mhm, Jadi apapun yang mereka katakan, pasti kan kalau pandangan orang kan banyak yang negatif, negatif, negatif. mhm. Tapi apa yang kita lakukan ya, usahakan itu yang positif, positif dan positif seperti itu saja. Oke, thank you Bu Dwi. Oke, terima kasih Pak Catur. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya ingin berbagi, mau sharing. Oh, ini dari chat ada Ibu, dari Bu Hilga. Oke, sebenarnya Ibu ya, dari izin bertanya Bu Sisa. Untuk membangun grow mindset, salah satu cara adalah fokus pada target pembelajaran bukan target performa. Namun pada kenyataannya ketika murid akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, lagi-lagi target performa menjadi syarat utamanya tentang nilai rapot, ranking, nilai ujian masuk, dan lain sebagainya. Menurut Ibu, bagaimana cara kita sebagai guru dalam menyikapi hal tersebut? Monggo, Bu Sisa, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Ya, baik. Saya pernah juga mengalami hal tersebut. Bahkan sekarang pun saya sedang mengalami. Tetap saya kembali ke pendekatan personal, gitu. Ya, saya datangi orangnya seperti itu. Saya dekati. Ada sebagian orang yang mau membuka pikirannya untuk apa namanya ini tidak fokus pada nilai rapot. Ya, saya tidak akan menyebutkan A, B, C ya. Hanya ini satu kasus saja. Ketika kita menghadapi orang tua yang berpikiran, ah, anak saya itu nilai rapotnya jelek-jelek. Nanti kalau misalkan di jenjang selanjutnya dia bisa mengikuti nggak sih gitu. Saya apa namanya memberi masukan kepada orang tua tersebut bahwa yang namanya anak itu berkembang itu tidak tidak seketika itu fase berkembangnya itu berbeda-beda. Terkadang anak di SD berkembang sangat pesat dengan kemampuan yang bagus, dengan apa namanya dia pintar gitu ya. Terkadang juga di SD dia tidak begitu bisa mengikuti pelajaran, tapi di jenjang selanjutnya dia bisa berkembang dengan pesat. Ya, banyak sekali lah contoh-contoh dari murid saya yang dulunya di SD biasa-biasa saja, di SMP ternyata dia juara Olimpiade matematika seperti itu banyak sekali. Ada yang seperti itu. Nah, itu kita jadikan apa senjata lah, jadikan senjata untuk apa mengintervensi pola pikir orang tua bahwa sebenarnya itu apa yang mereka dapatkan sekarang belum tentu itu menjadi masa depan mereka gitu loh, masa depan anaknya gitu. Biji apik siki, misalkan ya bahasa bahasa Jawanya sudah itu biji apik siki belum belum tentu itu menjadikan kesuksesan. Akan tetapi yang kita perlu tekankan itu adalah ini apa namanya motivasi, memberi motivasi kepada entah itu kepada anaknya, entah itu kepada orang tuanya. Seperti itu sih lebih ke situ sih Bu. Kalau menurut saya, kalau berkaitan dengan tuntutan saya tidak begitu fokus ke tuntutannya, kan tetapi bagaimana anak itu mau termotivasi untuk belajar bersekolah gitu saja. Kalau saya gitu. Ya, terima kasih Bu Hilda. Sudah cukup atau mungkin ada yang ditanyakan kembali? Ini sepertinya banyak yang tertarik Bu Siska. Banyak sekali yang akan bertanya. Oh, terima kasih Apa-apa. Bu Hilda. Ya. Untuk selanjutnya, termin
pertama kami buka 3 pertanyaan dulu. Yang terakhir untuk termin pertama kepada Bu Hema Suswati dari SMPN 2 Kali Kajar, dipersilahkan Ibu untuk Ya, bertanya. terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Dwi, terima kasih Mbak Siska, materinya luar biasa. Sebelumnya mohon izin ini off cam ya, karena terlalu santai saya ini malam ini, jadi nggak bisa on cam. Materinya makasih Mbak Siska, jangan lupa nanti sharing-sharing. Saya mau Siap, sedikit siap. sharing. Tadi agak tergelitik nih dengan kalimat dari Pak Catur, kita bagai butiran debu. Apalah artinya ditiup aja udah hilang. Terus masih berani nggak sih saat yang lainnya menggunakan pakaian merah kita pakai kuning sendiri? Ya kadang berani Pak, tapi kadang juga bikin capek di hati. Seperti itu. Nah, terus untuk masalah yang dibahas, salah satu item yang kita bahas itu tentang pujian deh, Bu Siska. Mungkin saya minta sharing. Kalau tadi kan beberapa membahas bahwa kita tuh harusnya bagaimana untuk menumbuhkan growth mindset. Nah, dari yang tadi disampaikan itu ada salah satu slide yang saya menarik tentang pujian itu berfokus ke proses, jangan ke pujian pribadi gitu ya kalimatnya kalau nggak salah iya. Itu memang luar biasa tadi penjelasannya dan sangat bermakna. Tetapi saya jadi merasa bersalah terhadap apa apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Berarti ada korban dari apa yang sudah kita lakukan untuk masalah pujian di tahap-tahap atau mungkin apa ya ilmu-ilmu yang sebelumnya kita dapat. Misalkan dulu itu kan kita ditekankan bahwa untuk kepada anak itu ada yang namanya reward dan punishment. Jadi ada pembeda anak yang berusaha dengan yang tidak berusaha. Ternyata punishment itu menimbulkan dampak psikologis yang luar biasa untuk anak-anak tertentu. Akhirnya itu tidak disarankan, tetapi kan sudah kita lakukan ya. Terus muncul lagi kita memberikan pujian walaupun tidak berlebihan atau pujian sesuai dengan porsinya masing-masing. Contohnya pujian itu nggak harus selalu dengan barang, dengan uang, karena itu nanti menjadi kebiasaan saat anak itu tidak kita berikan apa yang biasa kita lakukan, akhirnya dia tidak mau melakukan hal yang positif. Misalkan biasa kita kasih permen di kelas, nanti kalau mengerjakan tugas benar dikasih permen sama gurunya, nanti kalau gurunya nggak bawa permen nggak mau mengerjakan tugas. Itu kan menjadi sesuatu yang juga kurang baik. Sekarang kan tadi disampaikan Bu Siska lebih baik lagi. Mungkin yang ingin saya sharingkan kira-kira untuk generasi-generasi sebelumnya sudah menjadi dalam tanda langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Karena kan kita mau tidak mau sudah mengorbankan mereka ya. Itu mungkin sharing dari saya atau mungkinnya bisa sharing bersamalah untuk apa yang saya menjadi galau malam ini. Ya, Terima kasih Mbak Siska. terima kasih Bu Hema Suswati. Monggo Bu Siska bisa menanggapi. Kalau saya membahas berkaitan dengan masa lalu, itu masa lalu ya Mbak Ema ya, masa lalu. Kalau sudah yang sudah terjadi, pastilah apa namanya itu kita akan rubah untuk selanjutnya tidak terjadi kembali. Kita mengatasi yang masa lalu itu, saya yakin kok ketika mereka juga mereka seiring dengan waktu kan mereka kan kedewasaannya pasti tumbuh. Nah, saya yakin kok ketika mereka mendapatkan permasalahan-permasalahan, ya ini kita tidak bisa apa namanya mendeteksi ya. Maksudnya ditarik lagi gitu, misalkan kan nggak bisa. Tapi kita yakin saja bahwa anak-anak korban kita ini seiring dengan waktu mereka akan kedewasaannya itu akan tumbuh. Jadi mereka mereka juga pasti punya pola pikir yang akan berbeda dengan ketika mereka menjadi murid. Ya, doanya kita yang baik-baik saja, Bu Hema. Seperti itu. Doanya kita yang baik-baik saja. Sebab pengalaman yang sudah mereka lalui itu akan mereka perbaiki lagi. Itu akan mereka perbaiki. Seperti misalkan kita dulu, kita juga seperti itu kan. Apa kadang apa namanya pernah mendapatkan punishment sehingga kita ada rasa trauma kan. Tapi dengan waktu saya yakin karena kedewasaan juga apa namanya Berkembang. eh, kayak berkembang gitu ya. Mereka punya pola pikir yang berbeda dari ketika mereka menjadi murid kita gitu. Amin, Itu amin. saja. Makaten Terima Bu kasih, terima Hema, kasih. ada yang Siap.
Yang lagi mungkin atau cukup? Oke. Untuk termin pertama kami tutup nih Bapak Ibu. Kami buka di termin kedua untuk 3 pertanyaan ya untuk 3 orang. Nah ini ada dari kolom chat dari Bu Lina. Ini dari jauh sekali Kak Siska dari Kalbar. Dari Kalimantan Ini ya. dari saya baca. Ya, saya bacakan dari Bu Lina. Isi bertanya, perkenalkan saya peserta dari Kalbar. Setelah melihat pemaparan tentang dimensi-dimensi pembelajaran ini, terutama perbedaan antara target performa dan target pembelajaran, saya merasa sangat tercerahkan. Namun di lapangan kami sering dihadapkan pada kondisi yang belum ideal, seperti ekspektasi nilai, waktu Validin. terbatas, atau lama yang masih kuat. Apa langkah kecil yang bisa kami mulai agar perubahan ke arah pembelajarannya lebih berpihak pada murid ini bisa dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, terutama dalam konteks sekolah yang sudah terbiasa fokus pada hasil. Begitu, Bu Siska, mungkin bisa menanggapi. Kalau di yang kemarin itu ada ini ya, apa namanya, eh, penilaian proses ya, seperti itu nih. Ya, ada penilaian proses, ada penilaian antar teman, ada penilaian ini kan. Nah, itu bisa kita lihat dari situ saja. Kita bisa lihat dari apa namanya, apa namanya, penilaian prosesnya. Kalau saya sih lebih ke situ. Saya sudah menerapkan untuk tidak berfokus pada hasil itu dari tahun berapa ya? Ya, dari adanya sebelum kurikulum Merdeka itu sudah saya terapkan. Memang kita terus jadinya fokus pada anak-anak yang kurang, maksudnya kurang-kurang apa namanya, dibanding dengan teman-teman yang ibaratnya bisa mengikuti dengan baik. Akan tetapi akan tetapi paling tidak itu bisa mengatasi permasalahan anak yang low lah seperti itu. Kalau saya sih lebih ke ininya, apa namanya, mengamati anak-anaknya satu-satu. Pengamatan itu tidak harus kita menilai satu-satu terus, oh ini bagaimana bagaimana gitu, tidak ya. Kita bisa secara menyeluruh gitu, mengamatinya secara menyeluruh. Nanti kita lihat, pasti kita akan terlihat, oh mana sih anak yang sudah bisa mengikuti, oh mana sih anak yang belum bisa mengikuti, mana anak yang berkesulitan, dan mana anak yang sudah lancar dalam mengikuti pembelajaran. Gitu sih, menurut saya seperti itu. Oke, Bu Lina, sudah Hmm. cukup atau mungkin ada Kalau yang ingin didiskusikan kembali dengan Bu Siska? itu langkah kecilnya ya, langkah kecilnya, langkah yang kita bisa langsung eksekusi di lapangan gitu. Jangan terlalu berfokus pada format penilaian ya, Bu. Tapi kita bisa secara secara klasikal bisa melihat kok, bisa melihat perkembangan anaknya gitu. Oke, sepertinya sudah cukup nih Bu dari Bu Lina. Nah, ini ada yang raise hand satu, Pak Suryo. Monggo mungkin bisa on cam untuk memberikan pertanyaan atau ingin berdiskusi dengan Bu Siska. Dipersilakan untuk Pak Suryo. Oh, ya Allah. Terima kasih, Bu. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah suara saya terdengar? Sampun Terdengar, nggih. Pak. Oh, siap. Mohon izin untuk bertanya mungkin sekaligus apa namanya bercerita nggih. Ini mungkin agak sedikit bersinggungan juga atau apa serupa hampir serupa dengan pernyataan dari Pak Catur tadi terkait dengan tantangan yang dimiliki oleh Ya Allah. eh, apa namanya Tok, dikit tok. generasi-generasi saat ini. Kalau mana ya? Apa-apa lah. Apa-apa lah. Halo, nih permisi, mohon maaf. Kan? Jadi tantangannya itu terkait yang tadi sulit dalam merubah pola pikir agar bisa termasuk PBB ya tadi ya, pro mindset tadi. Bahkan ini bukan murid tapi gurunya. Nah, ini yang apalagi sekarang guru-guru muda itu yang generasi strawberry
yang bagaimana jika gurunya saja seperti itu apa eh, muridnya bagaimana nanti itu hasilnya itu. Nah ini bahkan apa namanya sudah menjadi karakter. Jadi karakter yang kata orang itu sulit diubah ini ya. Mungkin sebenarnya dari pihak lain atau pemikiran orang lain bisa diubah. Tapi kebanyakan orang-orang berpikir kalau karakter sudah karakter ya kata orang Jawa itu wangel di kalau orang Jawa itu gobang nggak obong disiram nggak telas. Nah, ini gimana Ibu untuk menyikapi jika eh, secara personal sudah dilakukan tapi kali-kali tidak belum bisa berubah kemudian dengan cara apalagi sampai sulit diubah itu mungkin ya sedikit apa namanya wacana yang bisa diterapkan. Mungkin itu sementara Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Surya atas pertanyaannya. Monggo Bu Siska untuk bisa menanggapi. Oke. Saya ingin tahu dulu Pak Suryo, eh, tadi Bapak bertanya kembali ya, dapat mengalami hal tersebut ya, sama seperti tadi pertanyaannya Pak Catur. Sudah pernah belum apa namanya menerapkan pendekatan personal yang seperti apa yang sudah pernah Pak Suryo Sudah. lakukan? Gitu. Jadi pendekatan Sudah. personal sudah Contohnya apa Pak? contohnya ini salah satunya guru PJOK itu ya. Personal misalnya gini kalau kamu apa namanya seperti tadi sama Ibu sampaikan tadi ada sebuah sebuah effort, sebuah tantangan, sebuah pun sesuatu yang tidak nyaman pokoknya itu kamu hindari maka kamu akan terhindar dari peluang-peluang yang mungkin bisa jadi itu jadi ladang rezekimu ke depan. Nah, itu sudah berkali-kali. Tapi di lapangan atau pengalaman itu kayaknya eh, zona nyaman itu sulit dihindari dia. Artinya dia lebih memilih yang zona nyaman. Artinya seperti tadi, bisa makan jika eh, saya tidak bisa apa ya, yang tadi ya, yang di kolom yang sebelah kiri tadi ada yang golongannya PPT tadi, apa namanya, tidak mau, pokoknya menghindar-hindar tadi ya, biru-biru tadi saya lupa ini pernyataannya itu Oke, ya. masuk. Jadi ini tadi makanya dari eh, apa artikel apa tulisan ibu tadi ah ini cocok ini dengan pengalaman itu. Iya. Itu sih yang pernah kami alami itu dan sampai sekarang pun kayaknya masih belum bisa berubah lah yang jadi pemikiran ini justru orang-orang yang sulit berubah ini artinya yang apa namanya tidak mau keluar dari zona nyaman ini kok katut ya Pak, katut ya pasien misalnya ya masuk Terlanjur. ke dalam kategori ya bisa ketika Lanjut. daftar P3K malah terdaftar atau apanya katut ya. Tapi dengan guru lain yang bisa merubah diri kemudian ini tidak bisa katut P3K ini gimana ini jadi permasalahan juga ini. Jadi apa yang Ya. disampaikan nanti jadi loh saya nggak keluar zona nyaman ikut bisa terjaring kok P3K lah ini jadi sebuah apa namanya ya sebuah tantangan ya bagi motivator atau trainernya itu saya sih Ya, Bu terima betul. kasih Ketika apa namanya kayak apa Dewi Fortunanya lebih mendekat kepada dia, pasti dia akan apa namanya merasa, oh saya nggak ngapa-ngapain juga, saya beruntung-beruntung saja gitu ya Pak ya. Itu ya contohnya seperti itu. Nah, apa yang harus Bapak lakukan adalah dengan memberikan apa namanya kesempatan untuk dirinya, untuk mengutarakan apa sih sebenarnya yang jadi keinginannya dia. Jangan berfokus pada keinginannya Bapak. Bapak pinginnya A, B, C, D, E. Sekali lagi, kita tidak bisa merubah orang. Tapi ketika kita memberi motivasi, apa sih yang Bapak inginkan sebenarnya gitu. Pertanyaan itu saja Pak yang Bapak lakukan. Sebenarnya Bapak ini bekerja untuk apa? Inginnya seperti apa? Menerapkannya di sekolah itu seperti apa? Biarkan berikan kesempatan kepada orang tersebut untuk melakukan apa yang jadi keinginannya. Tapi
yang perlu Bapak pegang adalah bukan keinginan apa namanya pribadi ya, tetapi keinginan yang fokusnya itu bertujuan untuk mengembangkan sekolah gitu loh Pak. Nah, menurut saya itu satu hal yang harus dilakukan. Nah, ketika nanti kok terpancing untuk mengutarakan apa keinginannya, itu yang jadikan senjata oleh Bapak. Biar nanti orang tersebut mengembangkan sekolah itu sesuai dengan keinginannya. Gitu. Seperti itu. Menurut saya seperti itu. Mungkin nanti ada yang ingin berpendapat, silahkan. Berdasarkan pengalaman-pengalaman dari teman-teman mau. Ya, Gitu. begitu Pak. Tidak hanya dari saya ya Pak Dari ya. teman-teman yang lain, Silakan. Bapak Ibu guru yang lain ingin memberikan pengalaman, monggo. Eh, Ya, pada Terima dasarnya kasih. manusia itu punya bakat dan punya apa namanya talentnya sendiri-sendiri kok. Nggih. Jadi jangan memaksakan kehendaknya kita gitu. Paling tidak berikan kesempatan teman-teman kita itu mengeksplor dirinya gitu. Begitu Pak Suryo, ada yang ingin didiskusikan lagi atau ditanyakan dengan Bu Siska? Siap, terima kasih sudah terjawab. Mungkin ini salah satu jalan ya, saya coba ini. Untuk apa namanya? eh, Bertanya Apa terlebih keinginan mereka dahulu. ya dan bagaimana cara menerapkan mungkin itu ya. Memang apa namanya? Artinya membuka keinginan dia itu ya, bukan keinginan kita itu. Oke, terima kasih Bu. Mungkin itu Ya, bisa kita terapkan itu. Terima kasih banyak Ibu Dwi, Bu Siska, Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin berdiskusi, ada yang ingin bertanya atau sharing, kami persilakan. Monggo Bapak Ibu. Kayaknya ya udah banyak yang paham nih, Bu Tri. Nggak tahu mudeng apa mubeng gitu ya. Ya, Semoga mudeng ini ya. Bu Siska malah saya ingin bertanya Bu. Oke, monggo, monggo. Boleh kan Bu, nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Silakan. Ini berkaitan dengan, ini kan lagi minggu-minggu MPLS. Nah, biasanya tadi kan sudah apa Ibu statement itu memberikan statement ada yang dari SD seperti ini tiba-tiba dari SMP bisa ikut Olimpiade, bisa ikut lain sebagainya. Nah, gimana sih maksudnya sebagai kami sebagai Bapak Ibu guru itu menanamkan growth mindset dari kami dulu dari Bapak Ibu guru lalu ditularkan kepada siswa apalagi siswa yang baru itu bagaimana Bu? Pertanyaannya saya. Ini dalam hal apa? Dalam hal apanya? Menghadapi tantangan yang apa, Bu? Tantangan yang Contohnya. mungkin anak yang lebih ke tidak bisa mengekspresikan dirinya ya itu seperti itu Hmm. karena di tempat kami maksudnya banyak sekali siswa yang mereka itu takut kalau untuk mengekspresikan dirinya seperti itu. Oke. Nah, caranya seperti ini. Mulai dari gurunya dulu, nggih. Iya, Gurunya itu tentunya berkali-kali kita itu pasti dituntut untuk menjadi guru yang menyenangkan, guru yang welcome dengan murid. Kalau gurunya tidak welcome, tidak menyenangkan, pasti hal-hal tersebut akan timbul. Ketakutan, ketidakpercayaan diri anak. Nggih. Nah, hal yang pertama kali harus dilihat anak itu adalah senyum gurunya, Bu. Ketika menghadapi anak itu senyum gurunya. Kalau gurunya sudah senyum, pasti anak itu tidak akan apa namanya ada rasa takut. Baru kita dekati kekeluargaan. Nah, seperti yang tadi bilang, yang saya bilang itu hubungan guru dan murid adalah hubungan yang paling utama. Ketika murid itu merasa nyaman, maka dia akan terbuka dengan gurunya. Ini hubungan yang apa ya? Hubungan antara murid dan guru ya, maksudnya seperti itu. Akan terbuka, dia tidak akan merasa takut gitu ya. Dia dia akan lebih apa namanya? welcome.
dengan apa yang gurunya berikan. Itu yang pertama itu, yang paling utama itu adalah membuat siswanya itu merasa senang terlebih dahulu dengan itu sih, menurut saya. Oke, terima kasih Bu Siska atas masukannya. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain ada yang ingin berdiskusi kembali dengan Bu Siska? Sudah aja, sepertinya sudah eh, bisa menanamkan growth mindset semua ini Bapak Ibu yang di sini. Alhamdulillah. Saya yakin bisa, karena di sini itu guru-guru yang luar biasa semuanya dengan pola pikir yang Iya, bertumbuh luar biasa dulu. iya. Ya, luar biasa Keren-keren banyak. sekali yang Iya. ada di sini. Ini Bu ada tambahan sedikit dari Bu Lina tadi terkait prosedur intervensi pola pikir, bagaimana cara guru bisa membedakan antara memberi dorongan dan memaksa mencoba lagi kepada murid agar tetap terasa sebagai dukungan, bukan tekanan, terutama pada murid yang tertutup. Monggo, Bu Siska. Bukan tekanan, nggih. Berarti ya bahasa, bahasanya kita yang kita apa namanya jadikan senjata. Kadang logat bahasa itu juga mempengaruhi eh, sikap dari anak-anak kita. Misalkan seperti ini. Kamu apa misalkan apa? Misalkan tadi apa ya contohnya ya? Mengerjakan matematika gitu ya. Mengerjakan matematika contohnya seperti itu tadi. Misalkan kita bahasanya, ayo coba lagi terus. Kamu pasti bisa dengan nada yang menekan, pasti dia akan tertekan gitu. Tapi kalau misalkan kita kita memberikannya tidak dengan cara, cara yang menekan, tidak apa-apa. Kalau misalkan kamu belum bisa sekarang, misalkan kita coba lagi yuk. Kita coba lagi yuk, prosesnya seperti ini diulang lagi. Belum bisa juga, tidak harus selesai sekarang. Kamu bisa mencobanya nanti ketika di rumah. Itu kan anak tidak akan tertekan. Akan tetapi ketika kita memberikan dorongannya seperti ini, ayo coba lagi. Misalkan coba lagi, cara yang tadi diulang. Itu akan berbeda, bahasa itu akan mempengaruhi juga gitu. Seperti itu. Jadi tata bahasanya kita, cara menyampaikan ke anak itu harus kita perhatikan. Seperti itu. Dan ingat kalau eh, berpikir bertumbuh, proses di dalam proses belajar itu kan tidak membatasi waktu, harus segera bisa. Tapi prosesnya apa namanya disesuaikan dengan kemampuannya anak gitu. Jadi mereka tidak merasa tertekan. Oke, seperti itu, Bu Lina. Mungkin sudah cukup atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, intinya tidak membatasi waktu, ya, Bu Siska, seperti itu. Dan satu lagi tadi harus senyum sambil gitu, ya, Bu. Biar terbuka, biar anaknya enjoy, senang gitu, ya, Bu. Tidak merasa tertekan, begitu. Nah, mungkin Terus itu sekali betul. saja, apa namanya, materi malam hari ini. Sebelum ditutup, mungkin Bu Siska monggo untuk memberikan closing statement terlebih dahulu. Ya. Baik, hanya satu kata sih. Satu kata apa berapa kata? Ya, intinya bahwa apapun yang kita hadapi itu jangan pernah menyerah. Bahwa apa ya jika kita ingin meraih tujuan kita, maka apa yang harus kita lakukan kita tidak menyerah itu saja. Yang perlu ditekankan itu. Oke, mantap sekali ini closing statement-nya dari Bu Siska, nggih. Terima kasih Bu Siska atas materinya yang luar biasa. Mungkin nanti materinya bisa di-sharing-sharing di grup di KGBN. Untuk teman-teman yang lain, mungkin kalau ada yang ingin bertanya lebih, apa namanya, mengerucut lagi, bisa berdiskusi secara personal dengan Bu Siska. Potong-potong, Bu. Ya, terima kasih sekali Bu Siska Ya, atas waktu dan materinya. Saya juga sebagai moderator mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Untuk waktu kami kembalikan kepada Bu Juju. Iya, terima kasih Bu Dwi. Masya Allah luar biasa ya kolaborasi dua ini ya, dua insan yang dijodohkan sama Pak Catur.
Keren Bu Siska dan Bu Dwi. Dan Bu Terima Siska, kasih. keren materinya malam hari ini, Masya Allah. Minta materinya untuk di-share nanti dikirim ke Pak Catur, karena teman-teman pasti sangat membutuhkan. Dan saya juga kayaknya mau ini deh, apa namanya, nyuplik-nyuplik sedikit itu yang tadi agak sedikit, apa namanya, belum belum begitu paham. Nanti saya pelajari, kemudian nanti japri ke Bu Siska ya Bu ya. Kayaknya Siap, siap, Bu. memang lagi butuh materi ini. Keren Bu, malam hari ini dan banyak sekali yang bergabung dari luar Jawa juga banyak sekali yang bergabung. Terima kasih sekali lagi Bu Siska, Bu Dwi. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa join lagi di Ngopi Semalam, Ngobrol Pintar Selasa Malam Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo. Dan sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua, juga terima kasih. eh, Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo bekerja sama dengan SLCC Kominfo dan Dinas Dikbora Kabupaten Wonosobo. Dan sampai bertemu lagi di Temu Pendidik Mingguan yang ke-175. Selamat malam, selamat istirahat, dan saya kembali ke Pak Catur karena tadi Pak Catur belum sempat menyapa Bu Siska dan Bu Dwi. Silakan Pak Catur. Iya, sudah menyapa kalau pertanyaan ya. Oke, dan Ibu Bapak terima kasih ya untuk duet malam hari ini, duo Ratu aja kalah gitu kan antara Bu Siska sama Bu Twi gitu. Titu aja udah bubar gitu. Oke, dan hari ini memang luar biasa ilmunya tentang growth mindset. Jadi buat teman-teman yang kemarin-kemarin baru aja dengar gitu kan, ternyata sekarang sudah mulai tercerahkan. Kalau misalnya malam hari ini juga belum cerah, besok beli lampu lagi yang lebih cerah, 60 watt mungkin bisa lebih cerah gitu ya. Atau nanti materinya bisa dipelajari tipis-tipis atau tebel-tebel juga boleh. Kalau ada hal-hal yang belum dipahami bisa langsung tanya sama Bu Siska. Japri juga boleh ya, tapi jangan di atas jam 12 malam gitu ya. Itu waktunya ngepet gitu. Oke, selamat malam. Sampai jumpa lagi di Temu Pendidik Mingguan di Ngopi Semalam untuk edisi yang ke-175 untuk Selasa depan. Dan habis ini saya akan ngantar Bu Siska sama Bu Dwi ke rumah masing-masing lewat Andong. Oke, selamat malam, selamat istirahat. Sampai jumpa untuk besok Selasa dan sukses untuk MPLS-nya sama mat samanya di madrasah. Gitu aja, gitu ya. Itu Bu Cucu.